2、1。 Mana Hirkan memang sudah banyak terkuras karena dia sekarang memiliki 4 skeleton. Ditambah lagi, skeleton mage membutuhkan mana yang besar untuk menggunakan mantra. Melihat golden skeleton besar di hadapannya, dalam benaknya ia sudah tak punya pilihan lain lagi. Dia sudah bersiap mengaktifkan ultimate mode, kebetulan dirinya sudah lama tak memakai fitur tersebut. Hirkan pun segera mengaktifkan slot on dan mengubah dirinya ke dalam ultimate mode. Hirkan segera bergerak ke arah golden skeleton. Nampaknya skeleton itu sedang merapalkan mantra sihirnya, dan benar saja. Ketika Hirkan mendekat, sebuah lingkaran sihir yang begitu besar muncul di belakang golden skeleton. Golden skeleton mengeluarkan banyak sekali serangan sihir ke arah Hirkan. Hirkan tersenyum menutupi wajah cemasnya karena satu serangan dari golden skeleton itu saja bisa membuatnya mati, tapi golden skeleton itu sekarang mengeluarkan banyak sekali serangan padanya. Melihat golden skeleton yang terus-menerus merapalkan mantra, Hirkan melompat berniat untuk menghentikan serangan sihirnya. Dengan cepat, Hirkan menghancurkan rangka lengan golden skeleton itu. Golden skeleton itu begitu terkejut melihat lingkaran mantra sihirnya yang ikut hancur. Hirkan mendarat sambil berkata bahwa dirinya sudah menduga jika tangan skeleton itu terhubung dengan mantranya. Dengan memasang wajah tenang, Hirkan berkata bahwa dia akan menghancurkan semua lengan golden skeleton itu. Golden skeleton itu menatap tajam ke arah Hirkan, sampai-sampai muncul notifikasi bahwa field boss sedang menatap Hirkan. Hirkan memasang ekspresi panik di wajahnya. Notifikasi muncul memberitahu bahwa sekarang golden skeleton sudah membaca Hirkan. Golden skeleton itu akan mengukur level skill Hirkan. Tangan-tangan golden skeleton mulai bergerak membentuk sebuah simbol dan bersiap menyiapkan sebuah mantra. Sambil memasang tawa mengerikan, golden skeleton mulai merapalkan mantra level tinggi, sampai-sampai Hirkan begitu kebingungan dengan situasinya kali ini. Sebuah serangan sihir maha dahsyat pun hampir mengenai Hirkan. Serangan sihir itu seakan terus mengikutinya tak peduli seberapa kencang Hirkan menjauh. Untungnya serangan itu tidak mengenai Hirkan. Dengan napas terengah, entah mengapa Hirkan berpikir mengapa ia sama sekali tak bisa mengingat pola serangan golden skeleton itu. Hirkan bertanya-tanya, apa mungkin golden skeleton itu memiliki pola serangan rahasia, ataukah akan ada balance path seperti yang terjadi pada Minotaur? Hirkan tak bisa mengingatnya sama sekali, karena sudah bertahun-tahun lalu ia mengalahkan monster itu. Hirkan kembali berdiri menatap ke arah golden skeleton sambil merasa frustrasi karena tak bisa menggunakan summon-nya. Hirkan bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan. Hirkan terus menghindari semua serangan sihirnya sambil terus mencoba melakukan semua yang ia bisa. Hirkan merasa bahwa ia bisa menghindari semua serangannya asal ia tahu area rejektorinya. Namun masalah Hirkan yang sebenarnya adalah ia tak memiliki kesempatan sama sekali untuk menyerang balik. Hirkan terus berpikir bagaimana caranya ia bisa menyerang titik buta golden skeleton itu. Namun sayangnya salah satu tangan skeleton berhasil menangkap Hirkan. Golden skeleton itu mengangkat Hirkan sambil menyiapkan mantra sihirnya. Sebelum itu, golden skeleton itu meraung begitu keras tepat di hadapannya. Dengan tawa getirnya, Hirkan sudah tak tahu lagi berapa banyak pola serangan yang dimiliki golden skeleton itu. Sekarang golden skeleton itu tengah merapalkan mantra sihirnya tepat di hadapan Hirkan. Lingkaran mantra sihir pun muncul. Hirkan tersenyum karena dirinya juga memiliki kartu. Hirkan pun langsung mengeluarkan skill kutukannya ke arah golden skeleton, sehingga semua stat milik golden skeleton itu telah berkurang sebanyak 13%. Hirkan pun dengan mudahnya bisa melepaskan diri. Hirkan begitu senang karena golden skeleton itu malah membantu Hirkan agar lebih mudah menyerangnya. Hirkan pun berterima kasih sambil mendaratkan serangan dahsyatnya pada golden skeleton. Sebagian gigi milik golden skeleton itu pun sampai copot. Hirkan tersenyum puas dan berkata bahwa sekarang bosnya telah dikalahkan. Lingkaran sihir kembali muncul seakan menelan tubuh golden skeleton itu di hadapan Hirkan. Hirkan berdiri sambil mendapatkan beberapa notifikasi perolehan experience point dan juga sejumlah gold yang lumayan banyak. Hirkan juga mendapatkan title baru yaitu Skeleton Destroyer. Dengan begitu level Hirkan pun meningkat. Sambil memegangi dadanya, Hirkan benar-benar merasakan adrenalinnya terpacu karena hampir saja ia mati di tangan Golden Skeleton. Hirkan pun melihat kembali status window-nya, terlihat level Hirkan yang sudah mencapai level 36. Hirkan memasang wajah puasnya,
tak kuasa menahan tawa atas keberhasilan dirinya. Hirkan merasa bahwa kini ia berada dalam bahaya, mengingat jumlah stat mananya yang hanya 141. Meski tidak begitu kecil, tapi kedepannya jumlah itu tentu tidak akan cukup. Padahal selama ini Hirkan sudah bertahan dengan title dan leveling yang begitu cepat. Tapi sekarang karena Hirkan memiliki banyak skill, jumlah mana itu tak akan cukup. Padahal Hirkan sudah meningkatkan strength-nya untuk Skeleton Warrior. Namun apa gunanya jika skill summon-nya tak bisa ia gunakan karena tidak ada mana? Hirkan kembali menggosok-gosok kepalanya karena walaupun dia ingin memiliki gear yang bagus, tapi permasalahannya ia tidak memiliki cukup uang sekarang. Hirkan melompat begitu senang karena ia akan segera mengirimkan video pertarungannya dengan Golden Skeleton pada Romeni. Adegan beralih memperlihatkan Romeni yang sudah menonton video Hirkan sampai habis. Dia memukul bonekanya karena begitu terkejut dengan pertarungan yang sudah Hirkan lakukan. Romeni mengangkat tangannya sambil tertawa riang, tak percaya bahwa Hirkan begitu hebat sampai bisa melawan bos monster yang levelnya jauh di atas Hirkan, ditambah Hirkan sama sekali tidak terluka sedikit pun. Romeni sampai melompat-lompat tak percaya bahwa Hirkan memang sangat bertalenta. Romeni menjatuhkan tubuhnya ke kursi dan berkata bahwa video mentahan Hirkan saja sudah begitu keren. Romeni tidak akan banyak mengedit video Hirkan, dia akan mengirim video finalnya pada Hirkan. Dengan wajah yang berseri-seri, Romeni berkata bahwa ia akan memberinya judul Emperor of Solo Play di video Hirkan. Singkatnya, Hirkan kembali menemui Ahimbri. Sesuai dengan permintaan Ahimbri, kini Hirkan telah mencapai level 40. Ahimbri terkejut karena penampilan Hirkan begitu berantakan seperti seorang pengemis. Hirkan yang kesal tak menghiraukannya dan hanya meminta agar hadiahnya segera diberikan. Dengan rasa puas, Ahimbri memberikan sebuah skill book sebagai hadiah untuk Hirkan. Akhirnya, quest Ahimbri Stitching telah diselesaikan. Hirkan mendapatkan sebuah skill book bernama Skeletal Studies. Mata Hirkan membelalak ketika tahu bahwa ia mendapatkan skill book Skeletal Studies. Sebab skill book itu khusus untuk para necromancer, yang bahkan tak dapat dibeli dengan uang. Bahkan, mana yang digunakan dan untuk mempertahankan skeleton akan berkurang 10%. Tentu saja itu adalah skill book yang sangat ia butuhkan. Dengan wajah penuh kebahagiaan dan semangat, Hirkan berterima kasih pada Ahimbri. Ahimbri juga menunjukkan sebuah cincin, Ring of the Corrupt Tracker, yang dibuat dari Stone of Corruption yang Hirkan bawa. Cincin itu dirancang untuk membalik dan memanfaatkan kekuatan The Corrupted. Itu adalah sebuah item unik yang jika digunakan akan menambahkan 21 poin stat. Dengan mata berbinar penuh kebahagiaan dan air liur yang menetes, Hirkan begitu menginginkan item overpower itu, yang bisa ia dapatkan pada quest utama bagian awal di sini. Dengan penuh antusias, Hirkan ingin segera mengambilnya. Namun Ahimbri langsung menarik lengannya. Ia berpikir untuk tidak memberikannya secara cuma-cuma. Dengan ekspresi mengejek, Ahimbri pun meminta Hirkan untuk menangkapnya terlebih dahulu. Dengan penuh antusias, Hirkan memasang ekspresi penuh semangat dan segera mengejar Ahimbri. Singkatnya, sambil terengah-engah entah bagaimana, Hirkan sudah menggunakan cincin itu di jarinya. Ia merasa tak percaya jika Ahimbri adalah NPC yang sangat menyebalkan. Hirkan juga diberikan misi selanjutnya oleh Ahimbri. Dia berkata bahwa ada sesuatu yang membuat agen Migi pusing di Yongrak. Ia pun meminta Hirkan untuk pergi ke Kastil Suryu. Dengan sangat kesal, Hirkan berkata bahwa Kastil Suryu adalah zona berbahaya. Ia harus menaikkan level dalam perjalanan ke sana. Namun tiba-tiba Romeni mengirimkan sebuah pesan. Ia memberitahu bahwa dirinya sudah mengunggah video pertarungan Hirkan dengan Golden Skeleton. Dia meminta Hirkan melihatnya sendiri. Ternyata video Hirkan sudah viral dan mendapatkan 2,35 juta viewers. Banyak yang memberikan berbagai komentar positif juga. Selain itu, bahkan beberapa orang mengirimkan gift uang dalam jumlah yang lumayan besar. Jika ditotalkan, hadiah yang Hirkan dapat benar-benar sangat fantastis. Sontak, Hirkan begitu terkejut dengan banyaknya orang yang memberikan dukungan padanya. Hirkan yang melihatnya langsung terduduk lemas, menghitung 8 jumlah 0 pada nominal yang ia dapat. Seketika pikiran Hirkan dipenuhi oleh berbagai makanan berbahan daging yang begitu mewah yang bisa ia dapatkan dengan uang sebanyak itu. Mata Hirkan berbinar karena sekarang ia bisa makan makanan yang mahal dan lezat. Sambil menyeka air liurnya, Hirkan tak percaya jika videonya benar-benar akan selaris ini. Hirkan yang begitu semangat berniat untuk lockout terlebih dahulu dan berhura-hura. Namun Hirkan melihat sebuah email perekrutan yang dikirim oleh Thunder Hunter. Tentu saja itu adalah Guild Che Seolion atau Thunder Queen Sairi. Hirkan memasang ekspresi keterkejutannya.
Hirkan begitu kesal karena sejak sebelum ia beregresi, Chae Soleon terus saja mengajaknya bergabung dalam guildnya. Tak peduli berapa kali pun, Hirkan berkata tidak. Orang-orang dari Thunder Hunter masih saja selalu mengikutinya. Hirkan yang kesal tidak akan membalas email tersebut sama sekali. Meskipun dirinya diancam dan diintimidasi, Hirkan tetap tidak akan pernah mau bergabung dengan guild tersebut. Namun Hirkan teringat bahwa di kehidupan lamanya, ia memang tak pernah mengatakan kata-kata penolakan secara langsung. Pada saat itu, Hirkan yang kesal mulai mengeluh. Ia melampiaskan rasa kesalnya pada rekan-rekannya karena para Thunder Hunter selalu memaksanya bergabung dengan guild mereka. Rekan-rekannya justru meminta Hirkan untuk bersyukur sebab guild Thunder Hunter adalah salah satu guild top. Ratu mereka, yaitu Sairi, adalah putri dari Chaebol yang jelas memiliki banyak uang. Jika Hirkan bergabung dengan mereka, sudah pasti ia akan digaji sangat besar, bahkan bisa mencapai 6 digit. Teman-temannya dengan perasaan iri mengakui bahwa bakat Hirkan memang jauh di atas mereka. Setiap mereka mengunggah video, banyak sekali komentar yang hanya tertuju pada Hirkan. Namun Hirkan selalu menyangkal dan berkata bahwa ia tidak akan bergabung dengan Thunder Hunter sebab ia lebih nyaman bermain di guildnya sendiri bersama rekan-rekannya. Namun rekannya itu menyeringai dengan niat jahat pada Hirkan. Hirkan pun kembali menggosok tangannya di kepala. Ia seharusnya menyadari bahwa rekan-rekannya itu memang pasti akan mengkhianatinya dengan alasan karena uang. Hirkan segera menepuk-nepuk pipinya, mencoba menyadarkan dirinya bahwa sekarang bukan waktunya menghamburkan uang. Hirkan segera berdiri dengan ekspresi dingin di wajahnya. Ia memutuskan bahwa apa yang ia dapat sekarang akan digunakan hanya untuk memperkuat karakternya lebih dulu. Para skeletonnya sudah bersiap dengan ekspresi serius. Ternyata mereka masih saja kesal dan tidak mau melawan monster seperti Golden Skeleton sebelumnya. Mereka tak peduli meskipun Hirkan sudah mengalahkannya. Hirkan menjelaskan bahwa sekarang mereka akan mulai berlatih secara gila-gilaan. Mereka akan mengoptimalkan rute pergerakan dan jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama berulang kali. Para skeleton itu terus mendengarkan Hirkan dengan serius. Dengan wajah serius dan penuh yakin, Hirkan bertanya pada para skeleton, apakah mereka sudah siap? Hirkan kembali teringat masa lalu. Pada saat itu rekannya berkata bahwa teman guildnya sudah kelelahan. Salah seorang dari mereka bahkan protes, merasa bahwa latihannya begitu berlebihan. Namun kali ini justru ia melihat para skeletonnya yang setuju dan begitu penuh semangat mengiyakan perintah Hirkan. Hirkan berdiri dengan penuh kepercayaan diri. Ia berkata pada para skeleton bahwa tujuan mereka adalah menjadi yang terkuat. Hirkan menoleh dan memberitahu tempat tujuan mereka sekarang adalah Kastil Suryu. Para skeleton memasang ekspresi yang sama. Hirkan berkata bahwa mereka akan berlatih dalam perjalanan ke sana. Hirkan mengeluarkan sebuah tongkat dengan senyum tenang. Ia berkata bahwa latihannya akan sangat mudah. Mereka akan terus berlari sampai tiba di Kastil Suryu, dan siapapun yang bergerak begitu lambat akan ia pukul dengan sebuah pemukul kayu. Dengan wajah penuh ketakutan, para skeleton itu mulai lari terbirit-birit. Adegan beralih memperlihatkan Sire yang terduduk di atas bangkai para monster. Hechi bertanya apa yang sedang Sire pikirkan. Hechi memberitahu Sire bahwa waktu untuk rapat telah tiba. Sambil mendarat, Sire bertanya bagaimana dengan progres dari Corrupt Count. Hechi menjelaskan bahwa untuk sekarang masih belum ada kemajuan. Mereka masih belum mendapatkan petunjuk apapun untuk lanjut ke quest berikutnya. Sairi tak mengira bahwa ia akan kehilangan main quest karena Guild Hydra. Itu sangat memalukan baginya. Hechi meyakinkan bahwa mereka pasti akan segera mendapatkan petunjuk. Tapi sekarang, Siri ada rapat summit dengan para pemimpin top 30 saat ini. Dengan raut jengkel, Sairi berkata bahwa orang-orang bodoh seperti mereka hanya akan duduk sambil berdebat, berpikir akan bisa menyelesaikan masalah. Hechi berkata bahwa Siri masih saja bersikap dingin. Ia meminta Siri, yang merupakan seorang guild master, untuk berhati-hati di jalan pulang. Sementara itu, dengan menggunakan uang yang ia dapat dari video viralnya, Hirkan telah membayar semua hutang dan bunganya secara langsung kepada rentenir. Ia membawa uang yang begitu banyak sambil meminta agar surat kontraknya segera dirobek. Selanjutnya, Hirkan juga menggunakan uangnya untuk membeli 3 skill book yang langka. Dan sekarang, dengan air mata yang mengalir, Hirkan merasa begitu sedih karena saldo rekeningnya kembali kosong. Sambil dikelilingi skeletonnya, Hirkan mengeluarkan 3 skill book yang sudah ia beli. Ia pun memutuskan untuk melupakan kesedihannya sementara waktu dan mulai mempelajari skill book yang ia dapat. Skill pertama yang dibelinya adalah Skin Stitching. Dari status window yang ia baca, skill tersebut dapat memperkuat kulitnya dengan bagian tubuh monster, sehingga memperkuat
memperkuat defense Hirkan. Dengan penuh semangat, Hirkan berencana langsung menguji skill itu pada dirinya sendiri. Ia menggunakan bagian tubuh Skeleton Warrior, yaitu horns, untuk dipasang pada tubuhnya. Setelah memakainya, Hirkan mendapatkan trait dari Skeleton Warrior dan defense-nya bertambah 5 poin. Hirkan langsung memukul lengannya dengan sebuah senjata. Melihat lengannya baik-baik saja, dengan ekspresi bangga ia merasa performa dari skill itu sangat bagus. Sementara itu, para skeletonnya bergetar ketakutan. Berikutnya adalah skill Curse of Sloth. Dengan skill ini, Hirkan dapat menggunakan kutukan untuk memperlambat target. Dengan tatapan puas, ia menggunakan skill kutukan tersebut pada Skeleton Warrior nomor 1. Hirkan merasa skill itu akan sangat berguna dalam pertarungan. Skill terakhir adalah skill yang sangat sulit didapat, yaitu Summon, sekaligus menjadi skill yang paling Hirkan inginkan. Ia mulai menggunakan skill Summon-nya, dan seketika tanah di hadapannya berguncang begitu kuat. Dengan penuh keyakinan, Hirkan berkata bahwa akhirnya ia dapat memanggil sebuah golem. Di hadapannya muncul golem besar yang berhasil ia panggil. Hirkan memasang ekspresi jahat dan berkata bahwa seorang necromancer memang wajib memiliki golem. Batu besar di hadapannya itu akan sangat berguna sebagai tank. Ditambah lagi, golem itu juga dilengkapi dengan copy mode. Dengan percaya diri, Hirkan menjelaskan bahwa ketika copy mode diaktifkan, golem tersebut akan bisa meniru gerakan Hirkan. Ia mengepalkan tangannya dan mengayunkannya ke depan sambil berkata bahwa ia bisa menciptakan sinergi yang luar biasa. Namun, golemnya hanya terdiam dan sama sekali tidak mengikuti gerakan Hirkan. Para skeleton menatap bingung ke arah Hirkan yang juga kebingungan. Ia terus menekan-nekan Warwatch dengan panik dan mengira bahwa mungkin saja ini adalah bug. Namun, setelah beberapa saat, golem itu akhirnya melakukan gerakan yang Hirkan lakukan sebelumnya. Hirkan bertanya-tanya apakah itu adalah kecepatan maksimal dari mode peniruan golemnya, sebab itu terlalu lambat. Ia kembali tertawa sambil menyembunyikan kekecewaannya dan berpikir apa yang harus dilakukan sekarang. Hirkan yang begitu frustrasi langsung memegangi kepalanya. Ia merasa bahwa game ini seperti game judul yang hanya mengandalkan keberuntungan. Di sisi lain, para guildmaster tengah mengadakan rapat. Rapat itu dihadiri oleh Ares, guildmaster dari Nergal, Matador Chef, perwakilan sekaligus guildmaster dari Red Bulls, Burke, pria santai perwakilan dari Guild Big Smile, dan yang terakhir, Ratu dari Thunder Hunter, yaitu Queen Sire. Burke merasa kesal karena ia telah mengundang 29 guild, namun yang hadir dalam rapat hanya 4 orang. Matador Chef menanggapinya dengan santai dan tidak terlalu memikirkan hal itu. Sementara itu, Sire hanya melontarkan ucapan yang tajam dan memprovokasi. Untungnya, Ares tidak memedulikannya. Sebagai penjelasan, top 30 guild di Warlord sering disebut sebagai 30s. Biasanya mereka saling bertarung satu sama lain karena kepentingan yang beragam. Ares berkata bahwa biasanya mereka memang tidak memiliki kepentingan untuk duduk bersama seperti ini. Namun kali ini berbeda. Guild Hydra telah menemukan identitas asli dari Corrupted Count dan mereka berencana melakukan raid terakhir sebulan dari sekarang. Matador Chef yang mendengarnya merasa bahwa ini adalah kabar besar, sementara guild lain sama sekali tidak mengetahuinya. Jika itu benar, maka Guild Hydra pasti akan langsung naik daun. Burke menunjukkan kekesalannya. Ia tidak mau jika Hydra berhasil mengalahkan Corrupted Count, karena hal itu akan membahayakan posisi mereka. Kedepannya, semua quest utama pasti akan dimonopoli oleh Guild Hydra, termasuk sponsor dan iklan yang akan berpihak pada mereka. Sire yang mendengar ocehan Burke merasa kesal. Ia berkata bahwa jika Burke merasa takut, lebih baik diam dan pergi saja, tidak usah memperburuk suasana. Sontak Burke yang tersinggung menjadi kesal dan berniat mengajak Sire bertarung. Matador Chef dan Ares mencoba menenangkan mereka agar situasi kembali tenang tanpa ada pertengkaran. Ares kemudian mengajukan sesuatu, yaitu pembentukan aliansi anti-Hydra, yang mana 4 guild yang telah berkumpul saat ini, mulai sekarang hingga chapter Corrupted Count selesai, tidak akan ikut dalam segala macam konflik fisik satu sama lain. Artinya, tidak ada pertengkaran ataupun peperangan di antara mereka, dan mereka akan terus berbagi informasi mengenai Corrupted Count. Walaupun Chef dan Burke nampak tidak senang, mereka tak punya pilihan lain selain menyetujui hal tersebut. Sir sendiri tidak berkomentar. Ia tampak mendengarkan dan menerima semua ide yang dicetuskan oleh Ares. Singkatnya, Seolion alias Sire merasa sangat kesal. Ini memalukan baginya karena tidak bisa menyingkirkan bos chapter 1 dan sekarang sebagai Guildmaster Thunder Hunter ia harus bekerja sama dengan orang lain. Namun ia sadar bahwa saat ini tidak ada pilihan lain. Jika sampai kehilangan Corrupted Count, maka kesempatan untuk menjadi pemenang sangatlah tipis. Baginya mungkin sekarang saatnya ia menjadi seseorang yang tidak mencolok dan bekerja sama, lalu setelahnya mengincar kesempatan berikutnya. Sire pun menghubungi anggota guildnya dan menyampaikan pesan pada seluruh anggota untuk
untuk mulai memantau Guild Hydra dan melaporkan setiap pergerakan sekecil apapun. Dengan mata membelalak, Seolion menekankan bahwa bagaimanapun caranya, Corrupted Count harus menjadi miliknya. Sementara itu, di Asosiasi Subjugasi Cabang Kastil Suryu, Hirkan memasang ekspresi keterkejutan ketika seorang NPC memintanya untuk pergi ke hutan Boboru. NPC itu berkata bahwa di sanalah agen Migi menghilang, jadi ia ingin Hirkan menelusuri jejaknya. Hirkan panik sebab hutan Boboru dipenuhi oleh para monster level 70. Karena zona itu adalah zona berbahaya. Jika Hirkan pergi ke sana, sudah pasti ia akan mati. NPC tersebut berkata dengan santai bahwa karena alasan itulah ia meminta Hirkan pergi ke sana, karena Hirkan adalah murid Ahimbri. Jika Hirkan menolak, maka gelar Corrupt Tracker miliknya akan dicabut. Mendengarnya, sudah jelas hal itu membuat Hirkan begitu terkejut. Hirkan, dengan ekspresi yang begitu suram, terus berpikir sambil memegangi kepalanya. Ia begitu frustrasi ketika melihat misi di quest window-nya, mencari agen Migi yang menghilang dan mengambil alih misinya. Waktu yang ditentukan untuk menyelesaikannya adalah 1 bulan, dan penaltinya tertulis dengan jelas. Hirkan akan kehilangan title Corrupt Tracker-nya. Hirkan yang emosi berteriak kesal karena bisa saja ia ditendang dari jalur quest utama jika title-nya dihilangkan. Ia sampai merasa bahwa mendapatkan quest yang berada di atas levelnya adalah karma baginya. Biasanya Hirkan tidak akan menyelesaikan quest-quest semacam itu. Namun entah bagaimana selama ini ia selalu saja berhasil menyelesaikannya. Tapi sekarang, ia malah mendapatkan quest yang seharusnya untuk level 60 ke atas. Hirkan masih bingung. Ia tidak ingin melepaskan cabang quest utama seperti ini, tapi ia juga benar-benar tak bisa pergi ke hutan Boboru. Namun Hirkan mendengar gosip bahwa Guild Hydra akan segera menyelesaikan quest utamanya. Mereka merasa Guild Hydra lumayan tangguh, sebab guild yang lain bahkan kesulitan untuk memulai quest pertamanya. Mata Hirkan membelalak ketika mendengar seseorang berkata apa yang akan terjadi pada semua cabang quest utama jika Corrupt Count berhasil dikalahkan. Hirkan pun merasa senang dan berpikir bahwa dirinya memang tidak perlu pergi ke hutan Boboru. Adegan beralih memperlihatkan 2 orang dari Guild Hydra yang mendapat tugas untuk terus mengawasi sebuah kastil yang diyakini sebagai lokasi Count Corrupt. Seorang pria berambut coklat adalah komando ke-8 Guild Hydra. Dia adalah Natal. Rekannya merasa penasaran hadiah apa yang akan mereka dapat setelah mengalahkan Count Corrupt. Tapi yang jelas, guild mereka akan masuk top tier. Natal meminta rekannya untuk fokus terlebih dahulu mengawasi kastil tersebut. Ia juga menyebutkan bahwa mereka tak boleh lengah atau membocorkan sedikit pun informasi. Baginya, seorang profesional sejati tahu cara untuk tetap tenang. Namun tiba-tiba saja pria berambut gimbal bernama Kims, salah seorang rank 3 dari Red Bull, muncul menyapa Natal. Natal langsung panik menyadari kehadiran anggota Guild Red Bull itu. Kims beralasan bahwa ia sedang mengalahkan monster di gunung karena levelnya yang sangat tinggi. Kims pun bertanya, bukankah alasan mereka juga sama? Natal yang tak ingin informasi mengenai keberadaan Count Corrupt diketahui oleh guild lain dengan ekspresi gugup terpaksa mengiyakan ucapan Kims. Kims yang melihat wajah gugup Natal merasa bahwa mungkin Natal sedang menahan buang air besar. Sontak Natal pun begitu emosi. Melihat Natal yang melampiaskan kekesalannya, Kims pun pamit untuk pergi. Ia menyeringai karena sekarang tahu bahwa Count Corrupt berada di kastil itu. Sementara Natal masih memarahinya dari belakang hingga rekannya harus menahan Natal. Kims pun langsung menghubungi Chef dan memberitahu bahwa Komandan Hydra ke-8, yaitu Natal, berada di sana. Sepertinya tip yang mereka dapat memang benar. Chef dan Yel begitu terkejut mendengarnya. Mereka merasa tak percaya bisa mendapatkan informasi yang begitu akurat. Seorang anonim menyebarkan lokasi Count Corrupt pada mereka. Tadinya Yel mengira bahwa itu hanyalah pesan prank, tapi ternyata lokasinya benar-benar akurat. Yel merasa aneh, sebab anonim itu mengirimkan informasi yang begitu penting secara gratis. Ia pun bertanya-tanya apa tujuannya. Namun, Chef merasa bahwa mungkin saja ada salah satu pengkhianat di Guild Hydra. Kims berkata bahwa saat ini bukan waktunya untuk memikirkan hal itu, karena Hydra bisa saja lebih dulu menyelesaikannya. Dengan tatapan yang membara, Kims berkata, bagaimana jika dirinya memulai pertarungan saja? Namun, Chef meminta Kims untuk kembali saja, karena ia merasa di lokasi tersebut pasti sudah ada sebagian besar anggota Guild Hydra. Dan Chef merasa bahwa Kims adalah kekuatan utama Guild Red Bull, jadi ia tak bisa membiarkan Kims sampai mati. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba
tiba-tiba dari atas terlihat seseorang yang siap menerjang Kims. Sebuah serangan besar pun mendarat. Chef Daniel yang juga mendengarnya merasa begitu terkejut. Kims mengangkat lengannya dan sedikit tersenyum. Ia berkata bahwa guild mereka bukan satu-satunya yang mendapatkan informasi tersebut. Kims berkata bahwa si Chihuahua gila atau Putri Thunder Hunter, yaitu Hahui, ada di sana. Ia meminta Kims untuk memberitahu semua informasi yang ia ketahui. Di sisi lain, golem milik Hirkan tengah bergulat dengan seekor beruang. Dengan santai, para skeleton duduk menyaksikannya dengan tenang. Hirkan tengah berpikir, ternyata anonim yang mengirimkan lokasi Count Corrupt pada semua guild itu adalah dirinya sendiri. Namun Hirkan merasa bingung karena mereka sama sekali tidak membalas pesan yang ia kirim. Sebab satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah questnya tanpa harus pergi ke hutan Boboru adalah dengan menghentikan paksa questnya. Ia tahu bahwa cabang dari quest utama di Warlord terdiri dari beberapa chapter. Dan salah satu yang kini sedang berjalan adalah Chapter 1, Corruption 1. Jika Corruption 1 dikalahkan, maka chapter tersebut akan selesai dan semua chapter yang berhubungan dengan quest tersebut akan diberhentikan secara paksa. Sekalipun Hirkan menyerang Corruption 1 seorang diri, jelas tak mungkin ia bisa mengalahkannya dalam batas waktu 1 bulan yang diberikan. Ia lebih memilih memulai chapter berikutnya dengan waktu selama itu. Jadi Hirkan tak peduli siapa orangnya, ia hanya perlu seseorang yang bisa mengalahkannya. Itulah sebabnya Hirkan sampai menyebarkan informasi ke berbagai guild. Namun tiba-tiba Hirkan mendapatkan pemberitahuan bahwa channel Hydra sedang memulai live stream. Sementara itu, golem milik Hirkan nampaknya sudah hancur diserang oleh beruang liar itu. Hirkan yang kesal langsung memukul beruang itu karena ia tidak ingin diganggu ketika menonton live streamnya. Hirkan pun mulai duduk, dikelilingi oleh para skeletonnya, menyaksikan Guildmaster Hydra yang mengumumkan bahwa mereka telah mengetahui identitas Count Corrupt dan sedang merencanakan raid. Dan tanggal untuk raid tersebut akan ditetapkan. Sebelum memberitahu tanggalnya, dalam benaknya, Hirkan berharap bahwa mereka akan melakukannya dalam waktu dekat, di bulan ini. Dan ternyata, Hirkan dibuat begitu terkejut ketika Guildmaster Hydra berkata bahwa mereka akan melakukannya mulai dari hari ini.